Apakah ada gelombang 4? Nggak tahu. Tapi kalau kita melihat Hong Kong, kita melihat Cina, Shanghai yang kemarin tiba-tiba ada gelombang 4, mungkin. Tapi tidak mungkin separah gelombang 1, 2, atau 3. Yo bosku semua, masih dengan saya Dr. Tirta. Di tanggal 15 April hari Jumat, Jumat Barokah. Bagaimana kabar COVID hari ini? Banyak netizen menanyakan, Dokter Tirta nggak bahas COVID lagi. Kenapa? Udah bosen loh, udah terkenal, udah apa ya, udah dibungkam. Sebenarnya kalau kalian mantengin, saya tuh ngupdate di story sama tweet. Karena kalian minta saya bahas secara detail, kita bahas lagi. Tapi secara singkat aja. Yang pertama, kondisi di Indonesia sekarang bisa dikatakan sudah turun dari gelombang 3. Terlihat dari data-data, bisa dicek data-data dari Kemenkes yang sudah dirangkum oleh Kawal COVID, Lapor COVID, Pandemic Talk, bahkan berupa data. Kita lepas dari gelombang 3, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada gelombang-gelombang yang lain. Tapi tentu kita insya Allah akan lebih siap. Why? Karena sekarang akses booster sudah bisa didapatkan dengan mudah. Berarti dokter setuju dong kalau misalkan ada syarat orang harus booster, kalau nggak booster sih, orang kalau booster, kalau mau mudik nggak perlu swab. Setuju? Karena gratis booster. Jadi tergantung Anda, toh nggak diwajibin. Kalau Anda mau mudik, nggak mau ribet swab, ya booster. Apalagi sentra vaksinasi ketiga itu sangat mudah didapatkan di sekitar kita. Kalau kota-kota besar. Saya nggak tahu kota-kota yang lain. Hal berikutnya harus kita garis bawahi adalah seperti kita lihat di beberapa daerah memang angka COVID-nya itu menurun. Karena antibodi kita adaptasi. Selayaknya memori. Jadi antibodi kita sudah ingat, udah hafal kayak, oh ini COVID kayak gini. Gejalanya ringan, rata-rata sembuh sendiri, angka positif rate juga udah membaik. Tapi akankah ada gelombang 4, 5? Pasti ada. Selalu ada dan akan ada. Kayak DB selalu naik kalau nggak di musim hujan, kalau nggak pancaroba, atau tipes kalau di musim-musim breakout, pada jorok ketularan semua sama hepatitis A. Itu akan selalu kayak musiman jadinya. Booster akan ada terus, selalu. Ada 4, 5, 6, dan akan terus ada vaksin terus-terusan virus. Karena virus pun akan beradaptasi juga supaya antibodi, mengimbangi antibodi kita. Kita akan tetap ketularan, mungkin, tapi gejalanya mentok ya ringan atau sedang. Bahkan mungkin bisa nggak bergejala, rata-rata orang bahkan nggak bergejala. Mirip-mirip sama booster vaksin influenza. Ya terserah kalian mau ngambil apa enggak. Lalu bagaimana? Poin kedua tentang kemunculan varian baru yang diperhatikan oleh WHO. Menurut saya ini bahasan yang nggak ada endingnya dan hampir lebih dari 2 tahun ya. Dan selalu akan menjadi kehebohan demi kehebohan. Laporan mutasi itu adalah laporan yang wajib diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan, dokter, tenaga ahli, dan tentu WHO itu sendiri. Bukan untuk menakuti tapi untuk buat update nih loh ada mutasi baru, diperhatikan. Karena mutasi itu akan selalu ada. Ya ibarat kalian lah. Kalian main gitar tentu jarinya ngapal, ya kan? Kalau nggak main gitar ya jarinya akan balik normal. Kalian fitness atau workout, otot akan membesar. Kalian kalau kalian kardio terus, kalori lebih banyak keluar, kalian akan kurus juga. Jadi mutasi itu akan terus terjadi, tetapi antibodi kita juga akan adaptasi. Selama kalian menjaga diri kalian dan menjaga kebersihan, nggak perlu ada yang ditakuti. Ya dokter sekarang event rame-rame nggak kayak 2 tahun lalu. Karena ini udah hampir 2 tahun lebih. Jawabannya simpel. Kalau ada orang mau event daman kayak Mandalika, Joyland Fest, atau beberapa event musik lain yang diadakan dalam waktu terakhir ini 2 bulan terakhir, apresiasi. Kenapa? Karena ini udah lebih dari 2 tahun. Tidak seperti kayak 2 tahun lalu yang kita panik kayak Maret 2020, kita panik, kita bingung. Per bulan ini nih kayak tahun lalu, 2 tahun lalu kita tuh bingungan mau ngapain, harus ngapain. Sekarang kita udah nggak bingungan, kita udah tahu apa yang harus dilakuin, apa yang harus kita persiapkan. Jadi selama kita sudah tahu cara mencegahnya dan cara mengatasinya, nggak ada salahnya kita sudah mulai untuk bangkit. Bagaimana usaha saya, Susanker sudah mulai lumayan membaik setelah 2 tahun kehantam pandemi. Dan mulai membaik itu baru Februari, Maret 2022 mulai menunjukkan tren perbaikan. Berikutnya, apakah ada virus-virus ispa lain? Mungkin, nggak ada yang tahu. Nobody knows. Mau dikatain konspirasi, saya juga nggak paham. Tapi nggak ada salahnya bahwa kita setuju di sini semua bahwa kesehatan adalah salah satu investasi yang terpenting.
Adanya pandemi di Indonesia itu harusnya mengingatkan kita bahwa kesehatan adalah investasi terpenting. Ya kan? Anda ribet cari suplemen, padahal sebenarnya Anda bisa mendapatkan vitamin-vitamin itu dari buah-buahan. Ya walaupun suplemen juga penting kalau bagi Anda yang nggak sempat cari buah-buahan. Ya kan? Anda tinggal menyediakan waktu 15-20 menit olahraga, menjauhi makan makanan yang memang menjadi karsinogenik, dan menjauhi makan makanan yang kotor untuk meminimalisir infeksi. Rajin cuci tangan, rajin bersih, rajin menjaga kebersihan terutama sebelum dan sesudah masuk rumah. That's it. Karena penyakit infeksi itu banyak. Walaupun pada dasarnya BPJS itu menanggung berat karena penyakit sedentary life. Kayak penyakit jantung, penyakit diabetes mellitus, dan stroke. Tapi penyakit infeksius itu masih ada. Apalagi DB dan tipes itu nggak pernah hilang juga. Jadi selama kalian hidup bersih dan mementingkan kesehatan, mencegah, maka penyakit itu nggak akan datang ke tubuh kalian. Kecuali kalian pola tidur berantakan, nggak pernah makan sehat, fast food terus, udah gitu nggak pernah cuci tangan, diforsir terus fisiknya, ya jangan kaget kalau tiba-tiba kalian kena virus. Dan bahkan, orang-orang sekarang lebih membahas mengenai organisasi di virus COVID aja nggak dibahas. Artinya orang udah tahu cara mencegahnya gimana. Jadi saya rasa pembahasan mengenai COVID itu semua orang udah paham. Itu alasan saya mengedukasi topik yang lain. Karena tugas kita sebagai dokter itu mengedukasi banyak hal. Nggak hanya COVID. Dari tahun 2014 saya udah edukasi banyak hal. Dan kita setuju kesehatan itu investasi penting. Jadi jangan sampai sakit, baru kita sadar bahwa sehat itu penting. Apakah ada gelombang 4? Nggak tahu. Tapi kalau kita melihat Hong Kong, kita melihat Cina, Shanghai yang kemarin tiba-tiba ada gelombang 4, mungkin. Tapi tidak mungkin separah gelombang 1, 2, atau 3. Dan kalau ada varian baru nggak usah takut. Kalian udah tahu cara mencegahnya. Ujung-ujungnya seperti itu. Sekarang orang udah mulai pulih. Syukuri dan manfaatkan itu sebaik-baiknya. Buat kalian yang belum booster, dapatkan. Toh nggak wajib. Kalau nggak mau yaudah. Kita sekarang respect sama lain. Yang penting 2 vaksin itu wajib. Dan itu aja dari saya. Sekali lagi, terus semangat untuk hidup sehat.